Selamat pagi adik-adik semua, salam sejahtera untuk kita. Sebelumnya kakak ingin sampaikan salam pramuka. Salam. Oke. Walaupun kalian di rumah, harapannya kalian tetap fokus untuk mengikuti kegiatan ini. Karena kalau ada beberapa informasi yang terselip akan kita sampaikan dan kalian malah misalnya untuk melakukan hal tersendiri di luar kegiatan ini, nanti akan ketinggalan informasi. Begitu ya. Pada pagi ini kakak akan menyampaikan sedikit materi yang sebenarnya sudah sering kalian dengar dan mungkin sudah kalian kenal. Oke, kita lanjut saja. Mungkin kurang jelas ya fotonya ya. Ini adalah kakak-kakak kalian yang ada di sini. Ada Kak Umar juga, entah yang mana. Di sini juga ada kakak-kakak pembina. Ini pada saat kemah bakti. Di mana ya kelihatannya ya Kak? Di Alugoro ya kelihatannya ya. Oke. Nah, begitu banyaknya kakak-kakak kalian yang sudah mengikuti kegiatan pramuka. Mereka sangat antusias, mereka sangat senang sekali mengikuti pramuka di SMP Negeri 1 Wadari Jeksa. Harapannya suatu saat nanti ketika sudah aktif kembali, adik-adik juga bisa merasakan kebersamaan, memiliki semangat yang sama dan senang, bahagia bersama kakak-kakak yang ada di sini. Amin. Nah, kita mulai dari kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan, kehormatan yang merupakan norma yang menjadi ukuran standar tingkah laku pramuka di masyarakat. Ingat, kehormatan pramuka ini merupakan standar tingkah laku yang harus adik-adik penuhi. Tidak hanya adik-adik, tapi kakak-kakak juga dan semuanya harus kita penuhi. Ini hanyalah standar tingkah laku. Kode kehormatan. Kode kehormatan pramuka ada dua, yaitu Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Satya Pramuka itu merupakan janji-janji kita. Kemudian Dharma Pramuka merupakan ketentuan moral yang harus kita laksanakan. Nah, Satya Pramuka. Di sini kakak hanya akan membahas Satya Pramuka. Untuk Dharma Pramuka nanti akan disampaikan oleh kakak pembina yang lain, Kak. Untuk Satya Pramuka kalian sudah mengenal ya. Pada saat kalian masih siaga, ini kan masih siaga ya, belum dilantik. Sudah. Oh, ramu. Oke. Pada saat SD kalian kan siaga, mengenalnya Dwi Satya. Sudah tahu kalau Dwi itu artinya dua, Satya artinya janji ya, atau kesetiaan. Yang bunyinya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga. Kemudian setiap hari berbuat kebaikan. Karena kalian dulu masih siaga, maka lingkungan kalian yang sering kalian dekati adalah keluarga. Oleh sebab itu, didikan pertama, bimbingan pertama, dan interaksi kalian yang pertama adalah di dalam keluarga. Ada beberapa contoh adik-adik. Mungkin kalian pada saat pramuka siaga sudah pernah melakukan beberapa game seperti ini. Atau mungkin kalian juga melakukan kalian yang ada gerakannya seperti ini. Tidak kalah seru, di penggalang juga seperti itu. Dan lebih asyik lagi. Gitu ya Kak ya. Lalu Satya Pramuka penggalang itu yang seperti apa? Nah, ini misalnya ada Udin dan Tony. Si Udin tanya Pi,
Piye bro? Piye bro? Satya Pramuka itu yang seperti apa bro? Nah, si Tony, juga aku sedang berpikir keras. Nah, itu Odin sama Tony kalau ditanya mereka berusaha untuk berpikir karena memiliki rasa ingin tahu. Harapannya adik-adik yang ada di rumah sekarang ini juga seperti itu. Kita jangan sampai kalau ada sesuatu hal kita menanyakan atau kita tidak tidak merespon. Karena ketika ada persoalan, ketika kita mau merespon, otak kita akan berusaha untuk berpikir dan semakin lebih cerdas. Lanjut. Ini bocoran. Satya Pramuka Penggalang disebut Tri Satya. Kalau adik-adik siaga Dwi Satya. Kalau kita di Penggalang ada Tri Satya. Kita ketahui bahwa Tri itu artinya 3. Satya artinya janji atau kesetiaan. Oleh sebab itu Tri Satya disebut 3 janji kesetiaan yang harus dilaksanakan. Bagaimanakah bunyinya? Sama atau tidak? Coba kita lihat. Ini bunyinya. Coba ya, bareng-bareng ya, ikuti Kak Rama dari sini ya. Oke, saya pandu dulu. Tolong diikuti. Tri Satya. Tri Satya. Demi kehormatanku aku berjanji. Demi kehormatanku aku berjanji. Akan bersungguh-sungguh. Akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan mengamalkan Pancasila. Dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup. Menolong sesama hidup. Dan mempersiapkan diri. Dan mempersiapkan diri. Membangun masyarakat. Membangun masyarakat. 3. Menepati desa Dharma. Menepati desa Dharma. Oke, terima kasih. Nah, kalau kita lihat poin-poin dari Tri Satya, kita memiliki kewajiban. Kewajiban kepada siapakah itu? Yang pertama, kita memiliki kewajiban terhadap Tuhan. Kita hidup di Indonesia, wajib memiliki agama, dan setiap agama mengimani adanya Tuhan. Oleh sebab itu, untuk Tri Satya ini mengajarkan kepada kita, menunjukkan bahwa kita berkewajiban kepada Tuhan. Yang kedua, kita juga wajib untuk mematuhi, melaksanakan tatanan aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, kita juga memiliki kewajiban untuk selalu melaksanakan apa yang sudah tercantum pada Pancasila. Bisa kita lihat. Nah, kewajiban Tri Satya dari poin-poin tadi. Yang pertama, terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kewajibannya seperti apa terhadap Tuhan? Gimana Kak? Kewajiban Tuhan Yang Maha Esa Kak, contohnya Kak? Contoh kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu sholat 5 waktu jangan lupa. Lalu mengaji Al-Quran setiap habis sholat ya Kak, atau setiap habis apa gitu. Oke, itu bagi yang beragama Islam. Kalau yang agama lain Kak, contohnya Kak? Kalau yang agama lain bisa setiap ada acara besar agama bisa selalu mengikuti dengan hikmat, jangan sambil bicara-bicara gitu. Oke. Nah, itu terkait tentang beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak hanya dalam sempit seperti itu kita bisa berkewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya kita berperilaku jujur.
kita saling tolong menolong. Semuanya, aspek-aspek yang baik dan benar itu merupakan satu kewajiban terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kewajiban kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo Kak Umar, contohnya apa Kak? Ya, contohnya dengan setiap hari Senin atau setiap tanggal 17 Agustus kita harus mengikuti upacara dengan hikmat, dengan sungguh-sungguh, jangan sampai tidak mengikutinya dengan sungguh-sungguh karena itu merupakan salah satu bentuk cinta terhadap negara Indonesia. Iya. Mengikuti upacara bendera itu merupakan salah satu bentuk mencintai NKRI. Mengikuti upacara bendera. Apakah hanya mengikuti upacara bendera, Kak? Tidak, Kak. Sebetulnya masih banyak sekali yang berhubungan dengan NKRI. Selain kita formal ke upacara, mungkin ada yang berkaitan tentang kewajiban kita terhadap NKRI. Misalnya, ya, Kak, dalam kehidupan sehari-hari, contoh saat memakai baju atau memakai produk yang lain, kita harus mencintai produk dalam negeri, memakai produk dalam negeri. Betul. Lanjut. Ada lagi? Kita harus menghargai perbedaan karena di Indonesia ini beragam sekali suku, agama, ras, dan agama. Jadi kita harus bisa saling menghormati agar tidak ada perpecahan antara bangsa. Oke, betul sekali. Begitu ya adik-adik ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Kak Umar tadi memang sangat apresiasi banget, betul. Untuk masalah kebudayaan, adik-adik mungkin tahu ya, seperti K-pop, ya saya sering melihat adik-adik story-nya itu tentang bukan drama apa namanya ya? Musik-musik itu. Yang musik-musik itu. Nah, jangan sampai apapun yang ada dari luar, budaya-budaya yang dari luar itu menggeser budaya kita. Ya adik-adik ya, jangan sampai apapun yang di luar kalau memang bertentangan dengan kita, jangan diikuti. Tapi kalau boleh nggak kita melihat seperti itu, kali untuk meniru gerakan-gerakan yang artis-artis Korea itu, atau mungkin artis-artis Indonesia yang gayanya seperti itu. Tapi coba kita lihat untuk gerakan-gerakan tari kita, tari tradisional kita, tarian-tarian Nusantara. Coba, lebih susah yang mana? Ya, masih gampang yang tari tradisional menurut saya. Masih gampang tradisional? Ada yang sulit juga, Kak, tapi walaupun sulit itu pasti ada maknanya. Oke. Kalau boleh kita berpendapat seperti itu, ya kan, itu menurut Kak Umar. Tapi kalau menurut saya, tarian kita, tarian Nusantara, tarian-tarian memang itu budaya kita, itu ternyata tidak hanya tari, tidak hanya bergerak, tetapi ada tata aturannya, ada ketukannya, harus sesuai dengan irama dan ada maknanya. Itu menunjukkan bahwa Indonesia itu zaman dulu itu budayanya sudah luar biasa, gerakannya sudah bermakna, setiap gerakan ada bermakna, setiap kata-kata juga ada maknanya, seperti Trisatya yang kita pelajari pada pagi hari ini. Gitu ya Kak ya? Iya, Kak. Oke. Kemudian kewajiban kita terhadap Pancasila. Mungkin Kak Umar, yang Kak Umar lakukan, yang sudah Kak Umar lakukan terhadap kewajiban Kak Umar terhadap Pancasila. Ya, yang pertama pastinya harus hafal dengan 5 sila Pancasila, lalu mengamalkannya dari sila yang pertama sampai sila kelima di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya apa Kak? Apa yang pernah Kak Umar lakukan? Contohnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saya insya Allah selalu melakukan sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Kalaupun tidak tepat waktu pasti akan saya lakukan. Oke. Apakah pernah menyakiti orang lain? Mungkin saya tidak merasakan, kalau teman-teman ada yang pernah saya sakiti, ya saya mohon maaf. Nah, begitu ya pengamalan Pancasila. Nah, untuk pengamalan Pancasila ini
bisa kalian lakukan. Memang itu ada di kehidupan sehari-hari kita. Selama kita masih melakukan hal yang baik dan benar, sudah mencerminkan ke-6 aspek ini. Oke. Untuk yang keempat, sesama hidup. Contoh sesama hidup itu adalah contoh yang orang-orang yang terdekat kita. Dimulai dari orang yang ada di rumah kita. Nah, keluarga kita. Iya, keluarga kita. Kak Umar pernah apa gitu sama keluarganya? Pernah melakukan kewajiban trisatya apa gitu kepada keluarganya? Ya pastinya paling dasar itu selalu membantu orang tua. Membantu orang tua, oke. Lalu walaupun sering ribut dengan saudara tapi ya nggak sampai berlarut-larut gitu. Oke, membantu orang tua itu ngapain? Biasanya kalau sore itu menyapu halaman. Nyapu halaman. Lalu kalau pagi biasanya kalau belum mulai daring menyapu lantai di rumah, mulai menata kamar agar terlihat lebih rapi. Nah, itu kegiatan Kak Umar sehari-hari. Walaupun laki-laki, tapi tetap menjaga kebersihan. Itu ya Kak ya. Oke. Kemudian terhadap masyarakat, kalau kita sesama hidup, misalnya kita bisa contohkan orang-orang yang ada di sekeliling kita, di dekat kita, yang selalu bersama kita. Kemudian kalau di masyarakat, kita sudah keluar dari yang lingkungan yang dekat dengan kita. Bisa lagi Kak? Contoh ke masyarakat Kak? Contoh dengan tetangga ya. Oke. Harus saling berbagi kalau kita punya makanan lebih dan kita sudah tidak lapar lagi istilahnya, kita harus bisa berbagi agar tetangga kita kalau ada yang kurang mampu itu bisa merasakan apa yang kita rasakan setiap hari. Oke, bagus ya. Yeah. Nah, yang terakhir, dasa dharma. Dasa dharma itu apa dulu Kak? Sekilas dulu. Dasa dharma itu apa? Dasa dharma dari desa itu adalah artinya 10. Dan dharma itu apa Kak? Moral. Jadi 10 moral yang harus kita lakukan dalam pramuka. Oke. Salah satu Kak, dasa dharma. Salah satu saja. Salah satu. Terserah. Salah satu dasa dharma yang saya ingat itu cinta lingkungan dan sesama hidup manusia. Cinta alam Dan kasih sayang sesama manusia. Sudah melaksanakan? Insya Allah sudah. Cinta alam, coba cinta alam. Kak Faki sudah melakukan apa? Cinta alam contohnya biasanya saya menyapu halaman kebersihan. Oh iya. Kemudian. Lalu saya pernah ikut tanam pohon di bibit tangga. Oke. Lalu saya tidak pernah menyakiti pohon. Contohnya kalau ada sesuatu tidak memaku dalam pohon. Kan itu kalau metik bunga pernah nggak? Ya pernah Kak. Yang sudah menyakiti itu. Gitu ya. Untuk dasa dharma, Kak Umar sudah mencontohkan, kemudian sudah melaksanakan. Nah, ini tadi yang disebutkan oleh Kak Umar, beberapa contoh perbuatan trisatya. Yang pertama, taat beribadah sesuai agama yang dia kini. Di mana agama yang ada di Indonesia yang disahkan berapa Kak jumlahnya? Ada 6 ya Kak. 6 ya. Apa saja Kak? Islam, ya. Kristen, ya. Hindu, Buddha, Konghucu, dan Katolik. Iya. Oke. Kemudian kalau tadi kewajiban kita terhadap Tuhan, kalau ini kira-kira kewajiban kita terhadap apa? Mengikuti upacara bendera. Contoh tadi sudah saya sebutkan itu sebagai kewajiban terhadap NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul sekali. Kemudian yang ini dengan sesama hidup tadi Kak, membantu orang tua. Bantu orang tua. Kemudian menolong teman ini juga sesama hidup ya Kak, yang orang terdekat yang kita. terdekat dengan kita. Kemudian ikut kerja bakti, kewajiban kita terhadap masyarakat, karena kerja bakti merupakan gotong royong antara masyarakat.
Betul sekali, ikut kerja bakti berarti kita ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Baik, kemudian membuang sampah pada tempatnya Kak. Ini termasuk Ya, ini termasuk ya cita alam. Cita alam masuk ke mana tadi? Kewajiban terhadap desa Dharma. Oh iya, desa Dharma. Betul kan ya? Kebetulan sekali tadi Kak Umar mencontohkan desa Dharma tadi ya, satu sila, satu dharma, yaitu cita alam dan kasih sayang sesama manusia. Oke, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian menjaga alam, contoh kewajiban terhadap tadi ya, desa Dharma. iya, menjaga alam desa Dharma. Oke adik-adik, itu adalah beberapa contoh yang sudah Kak Umar berikan. Nah, untuk tadi saya tanya-tanya Kak Umar, itu spontan ya Kak ya? Iya. Kita tidak ada Tidak ada rencana-rencana. Tidak ada rencana. Kemudian saya juga dari awal tidak ada rencana mau tanya sama Kak Umar. Saya tidak ada rencana, saya juga tidak tahu tadi kalau pendampingnya Kak Umar. Akan tetapi entah kenapa Kak, maafkan saya. Iya kan? Saya ingin memberi contoh kepada adik-adik. Ini Kak Umar, siswa SMP Negeri 1 Wedari Jasa yang mengikuti pramuka. Sekarang kelas 10. kelas 10. Ya, ini merupakan contoh hasil didikan pramuka. Ya, saya beri pertanyaan apa, beliau jawabnya sesuai. Saya beri pertanyaan apa, nyaut. Itu menunjukkan bahwa pramuka di SMP Negeri 1 Wedari Jasa memang asyik, bermutu, dan apakah? Dan sangat mendidik bagi siswa-siswanya. Dan sangat mendidik bagi siswa-siswanya. Oke Kak, begitu saja tentang Trisatya. Kemudian sebentar. Nah, saya di sini dulu untuk Trisatya. Kalau tadi adik-adik sudah melafalkan Trisatya, walaupun ada jarak di antara kita, saya harapkan dengan keteguhan hati, adik-adik benar-benar melaksanakan apa yang telah adik ucapkan. Bukan berarti Trisatya ini hanya untuk dihafal. Kalau untuk dihafal, semua orang bisa. Tapi untuk melaksanakan belum tentu semua orang bisa. Walaupun kelihatannya susah, paling tidak kita sudah berusaha untuk mewujudkannya. Gitu kan? Iya Kak. Oke. Sekian dari saya. Sudah selesai Kak? Sudah. Karena ini waktunya masih ada 11 menit. Masih ada 11 menit. Jadi kita tanya-tanya dengan pemberi